tingkat pengangguran terbuka melesat dalam setahun. Sebelum pandemi, saudara, pada bulan Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka masih di angka 4,94%. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu pengangguran. Yuk kita pelajari bersama. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang berada dalam usia kerja dan siap untuk bekerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain, pengangguran adalah keadaan ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari pekerjaan. Definisi pengangguran menurut beberapa ahli ekonomi, yang pertama menurut Paul E. Samuelson dan William D. Nordhaus. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang mampu dan bersedia bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Yang kedua, menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperolehnya. Yang terakhir, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, atau sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja. Pengangguran bukan hanya tidak punya pekerjaan, tapi juga soal aktif mencari pekerjaan. Jadi, seseorang yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan, misalnya pelajar atau ibu rumah tangga yang memilih tidak bekerja, tidak termasuk dalam kategori pengangguran. Nah, yang termasuk pengangguran itu misalnya, kamu sudah lulus sekolah dan ingin bekerja, tapi belum ada yang menerima kamu bekerja. Kamu termasuk pengangguran. Tapi, kalau kamu masih sekolah dan belum mencari kerja, kamu tidak termasuk pengangguran. Pengangguran itu menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja di suatu negara. Jika banyak orang ingin bekerja, tapi lapangan pekerjaan terbatas, maka angka pengangguran akan meningkat. Tingginya tingkat pengangguran dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan bahkan dapat memicu masalah sosial seperti kriminalitas. Mengapa kita harus peduli dengan pengangguran? Karena pengangguran berdampak besar baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Secara ekonomi, pengangguran menyebabkan potensi tenaga kerja tidak digunakan secara optimal. Negara bisa kehilangan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Secara sosial, tingginya angka pengangguran dapat memicu berbagai masalah, seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketimpangan sosial. Dan secara psikologis, pengangguran bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang karena stres, rasa rendah diri, dan kehilangan arah hidup. Selanjutnya, kita akan pelajari lebih lanjut mengenai jenis-jenis pengangguran, penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, serta upaya untuk menangani pengangguran. Yuk simak terus videonya. Pada sesi kali ini, kita akan membahas topik penting dalam dunia ketenagakerjaan, yaitu jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebab dan sifatnya. Yuk kita simak satu persatu jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, yaitu pengangguran friksional. Jenis ini terjadi karena adanya jeda waktu saat seseorang mencari pekerjaan yang baru atau lebih cocok. Biasanya dialami oleh lulusan baru atau orang yang pindah kerja. Contohnya, seorang sarjana baru yang sedang mencari pekerjaan sesuai dengan bidang studinya. Jenis yang kedua, yaitu pengangguran struktural. Ini terjadi akibat perubahan struktur ekonomi sehingga keterampilan tenaga kerja menjadi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Contoh, perpindahan dari sektor pertanian ke industri menyebabkan sebagian petani kehilangan pekerjaannya.
Jenis yang ketiga adalah pengangguran musiman. Terjadi karena perubahan musim yang mempengaruhi jenis pekerjaan tertentu. Contohnya, petani yang tidak bekerja saat musim tanam atau panen sudah selesai. Jenis yang keempat yaitu pengangguran siklis, yang berkaitan dengan naik turunnya aktivitas ekonomi. Saat terjadi resesi, banyak perusahaan mengurangi produksi, sehingga banyak pekerja kehilangan pekerjaannya. Contohnya yaitu pengangguran meningkat saat terjadi krisis ekonomi. Yang kelima, ada juga pengangguran terselubung. Ini terjadi saat seseorang bekerja tapi tidak secara optimal atau dibutuhkan. Contohnya, 3 orang bekerja di ladang kecil yang sebenarnya cukup dikerjakan oleh 1 orang saja. Yang keenam, yaitu pengangguran jangka panjang. Terjadi jika seseorang menganggur selama lebih dari 1 tahun, ini bisa memicu masalah sosial dan psikologis. Contohnya, seorang yang sebelumnya bekerja sebagai buruh pabrik tekstil kehilangan pekerjaannya karena pabrik tutup akibat persaingan global. Yang ketujuh, pengangguran teknologi. Muncul ketika tenaga manusia digantikan oleh mesin atau otomatisasi. Contoh, kasir digantikan oleh mesin pembayaran mandiri di supermarket. Yang terakhir, kedelapan, yaitu pengangguran terbuka. Ini adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari kerja. Contoh lulusan baru yang sedang melamar pekerjaan pertama mereka. Nah, itu tadi penjelasan tentang 8 jenis pengangguran. Setiap pengangguran memiliki jenis-jenis yang berbeda, dan pemahaman ini penting diketahui untuk merancang kebijakan ekonomi yang tepat. Jadi, di sini kita akan membahas sedikit tentang pengangguran. Yang seperti kita ketahui, Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan siap untuk bekerja, tetapi belum mendapat kesempatan kerja. tetapi di balik itu semua terdapat berbagai penyebab-penyebab pengangguran. Yuk, mari kita simak. Yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan. Penyebab jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Contohnya, banyak lulusan baru dari berbagai universitas setiap tahunnya, namun pertumbuhan lapangan kerja tidak secepat pertumbuhan jumlah lulusan dan berakibat sulit mendapatkan pekerjaan. Kedua, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Penyebabnya yaitu pencari kerja tidak memiliki keterampilan, pendidikan, atau pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Contohnya, sebuah perusahaan membutuhkan tenaga ahli di bidang teknologi informasi, tetapi sebagian besar pelamar tidak memiliki keahlian tersebut, maka banyak terjadinya pengangguran. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Penyebabnya yaitu penggunaan mesin dan otomatisasi menggantikan peran manusia dalam proses produksi. Contohnya, penggunaan robot di pabrik otomotif mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual, sehingga pekerja yang sebelumnya melakukan tugas tersebut menjadi pengangguran.
keempat, kondisi ekonomi yang lesu. Penyebabnya yaitu penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan seperti resesi, menyebabkan perusahaan mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK. Contohnya, saat terjadi krisis ekonomi, permintaan konsumen menurun drastis. Perusahaan di berbagai sektor terpaksa mengurangi jumlah karyawan sehingga meningkatkan angka pengangguran. Yang kelima, yang terakhir, pengangguran friksional. Penyebabnya yaitu pengangguran sementara yang terjadi karena pekerja sedang dalam proses mencari pekerjaan baru setelah keluar dari pekerjaan lama, baru lulus, atau berpindah tempat tinggal. Contohnya yaitu seseorang yang mengundurkan diri dari pekerjaannya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, atau seorang mahasiswa yang baru lulus dan sedang aktif mencari pekerjaan pertama mereka. Tadi penjelasan mengenai penyebab-penyebab pengangguran. Setiap jenis pengangguran memiliki penyebab yang berbeda, dan pemahaman ini penting diketahui untuk merancang kebijakan ekonomi yang solutif. Organisasi Buruh Internasional memperkirakan tingkat pengangguran global mencapai 4,9% pada tahun 2024. Angka tersebut mencapai 402 juta orang tanpa pekerjaan yang ingin bekerja dan 183 juta orang yang dianggap sebagai pengangguran. Sementara itu, jumlah pekerja informal telah meningkat dari 1,7 miliar pada 2005 menjadi 2 miliar pada 2024. Lantas, apa saja dampak dari banyaknya pengangguran bagi negara? 1. Tingkat kesejahteraan yang rendah. Tingginya angka pengangguran menyebabkan tingkat kesejahteraan di suatu negara semakin rendah. Pengangguran mengakibatkan output aktual yang dicapai lebih rendah dibandingkan output potensial. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa level kemakmuran yang diraih lebih rendah daripada harapan. Kalian tahu belum, Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 merilis ada 9,9 juta penduduk Gen Z yang tidak bekerja dan sedang tidak sekolah atau bisa disebut menganggur. Gen Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Dan mereka sekarang berusia sekitar 12 hingga 27 tahun, di mana pada usia tersebut generasi ini termasuk dalam usia yang produktif. Kebanyakan dari mereka yang tidak bekerja ini merupakan lulusan SMA dan juga SMK. Setelah itu diikuti oleh lulusan S1, S2, dan juga diploma. Menurut BPS, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti putus asa, disabilitas, kurangnya akses pendidikan, keterbatasan finansial. Selain itu, lapangan pekerjaan di Indonesia yang dianggap terlalu perfeksionis. 2. Mengurangi pendapatan negara. Banyaknya jumlah penganggur dapat mengakibatkan pendapatan negara dari pajak berkurang. Hal tersebut terjadi karena rendahnya kegiatan ekonomi di dalam negeri. Dengan demikian, pemasukan yang rendah bagi suatu negara akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan. 3. Menghambat pertumbuhan ekonomi. Angka pengangguran yang tinggi akan menekan laju pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Para investor umumnya enggan datang untuk menanamkan modal di sebuah negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang lambat.
Artinya, banyak jumlah penduduk tanpa pekerjaan akan semakin membuat kondisi negara menjadi memburuk. BPS mencatat angka pengangguran Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Jumlah ini meningkat 82.000 orang dibandingkan Februari tahun lalu. BPS juga mencatat tambahan angkatan kerja tahun ini sebanyak 3,67 juta orang. 4. Pengeluaran negara semakin bertambah. Di sisi lain, negara dengan penduduk penganggur yang tinggi umumnya mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Dana tersebut digunakan untuk membantu kehidupan warga yang tidak mampu bertahan. Sejumlah negara terpaksa memberikan bantuan sosial, bahkan tunjangan bagi penganggur. 5. Ketidakstabilan politik. Ledakan pengangguran juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan juga politik. Kondisi ekonomi yang lesu membuat rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Akibatnya, konflik internal bisa terjadi sehingga memicu perang dalam negeri yang menewaskan banyak nyawa. Kita lanjut ke upaya. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Ya, pemerintah dan lembaga pendidikan itu perlu menyediakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Lalu, program latihan keterampilan dan kursus singkat juga dapat membantu masyarakat memperoleh keahlian yang dibutuhkan di pasar. Contohnya seperti pelatihan digital marketing, desain grafis, coding, tata boga, untuk meningkatkan daya saing di dunia kerja. Yang kedua, mendorong kewirausahaan. Memberikan dukungan bagi masyarakat untuk membuka usaha sendiri itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap lapangan kerja formal. Lalu, bentuk dukungan itu bisa berupa pelatihan wirausaha, bantuan modal, hingga pendampingan usaha kecil. Contohnya, program UMKM. Terus kredit usaha rakyat atau KUR, dan inkubator bisnis untuk pelaku usaha pemula. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan lapangan kerja. Pembangunan itu seharusnya tidak boleh terpusat di kota besar saja. Perlu adanya investasi dan pembukaan lapangan kerja di daerah-daerah terpencil agar pengangguran itu bisa ditekan. Lalu solusi tadi itu akan mencegah urbanisasi yang berlebihan dan menciptakan peluang kerja di berbagai wilayah. Yang keempat, pengembangan sektor informal dan ekonomi kreatif. Sektor informal seperti jasa, kuliner, seni, dan kerajinan tangan dapat menjadi sumber penghasilan yang potensial. Pemerintah juga bisa mendukungnya melalui pelatihan, legalitas usaha, dan pemasaran digital. Yang kelima, stabilitas ekonomi makro. Pemerintah itu harus menjaga kestabilan ekonomi supaya investasi itu tetap masuk dan dunia usaha tetap tumbuh. Nah, ini itu penting agar perusahaan tidak melakukan PHK. Karena kalau dilakukan PHK pastinya pengangguran akan bertambah. Selanjutnya, pemerintah juga bisa membuka lebih banyak lowongan pekerjaan, membantu membuka lebih banyak lowongan pekerjaan. Yang keenam, pemanfaatan teknologi untuk mencari kerja. Masyarakat perlu memanfaatkan platform digital seperti situs pencari kerja dan media sosial untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan. Karena dunia yang semakin digital, maka warga juga harus menyesuaikan. Pemerintah juga bisa mengembangkan sistem informasi ketenaga kerjaan yang lebih akurat
dan mudah diakses. Yang terakhir, upaya untuk mengurangi pengangguran adalah program padat karya. Pemerintah dapat membuka proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, terutama saat terjadi krisis ekonomi. Nah, contoh program padat karya itu proyek perbaikan infrastruktur desa atau pembangunan fasilitas umum. Otomatis tenaga kerja yang dibutuhkan banyak. Selesai sudah kita belajar tentang pengangguran, mulai dari pengertian, jenis-jenis, penyebabnya, dampak pengangguran terhadap ekonomi, dan upaya untuk mengurangi pengangguran. Semoga kalian paham dan mengerti soal pengangguran ya. See you next time.